Hey, halo, di depan saya ada Samsung Galaxy S26 Ultra dan Samsung Galaxy S26 dan di video ini kita akan melakukan uji benchmark pada kedua perangkat tersebut. Oke, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, Ultra ada di sisi kiri saya, sedangkan S26 biasa ada di sisi kanan. Sekarang saya akan cepat-cepat membuka pengaturan, jadi saya akan tunjukkan fitur perawatan perangkatnya dengan cepat. Bagaimana tampilannya? Kedua perangkat memiliki penyimpanan internal sebesar 256 GB seperti yang bisa Anda lihat, dan keduanya juga memiliki RAM sebesar 12 GB. Kedua perangkat juga sudah diunduh hingga 100. Oke, mari pastikan semua aplikasi di latar belakang sudah ditutup. Untuk pengujian ini, saya akan menggunakan 3 aplikasi berbeda, Geekbench 6, 3D Mark, dan N22 Benchmark. Mari kita mulai mungkin dengan Geekbench, mari kita buka, lalu klik terima. Dan sekarang mari kita mulai mungkin dengan benchmark CPU, lalu kita lanjut ke GPU, jadi mari jalankan tesnya. Ini akan memakan sedikit waktu, jadi saya akan kembali setelah kita mendapatkan hasilnya, dan saya tidak tahu kenapa pada Samsung di sisi kanan, tesnya tidak mau berjalan. Mari coba lagi. Tunggu, ayo dong, bagaimana dengan GPU-nya? Oke, ini agak sedikit lag ya, jadi sepertinya sekarang ini akan berhasil. Oke, sampai jumpa sebentar lagi. Oke, dan sekarang kita sudah mendapatkan hasilnya di kedua perangkat tersebut. Saat Anda melihat versi Ultra, kami memiliki skor inti tunggal pada level 300.3712. Pada S26 normal, kita memiliki 3.200, jadi perbedaannya sekitar 500 poin keunggulan untuk S26. Tapi kalau soal skor multicore, seperti yang bisa Anda lihat, hasilnya cukup mirip satu sama lain karena perbedaannya sekitar 200 poin lagi untuk keunggulan Ultra. Tapi untuk hal ini, perbedaannya tidak terlalu besar. Oke, mari kita lanjutkan menggulir ke bawah di sini. Anda bisa melihat beberapa informasi sistem di kedua perangkat di bagian bawah. Kita punya CPU, seperti yang bisa Anda lihat. Prosesor pada S26 normal memiliki lebih banyak inti dalam kasus saya. Di bawah ini kita punya informasi memori. Kita punya performa single core. Di sini kita punya dua hal baru, yaitu skor integer dan skor floating point. Dan kali ini, Ultra berada di posisi unggul. Kita bisa melihat nilainya juga hal-hal di bawah ini. Izinkan saya menggulir ke bawah lagi. Kita bisa melihatnya. Oke, sekarang performa multicore di kedua perangkat. Saat saya bandingkan ke multicore, hasilnya benar-benar mirip. Mirip satu sama lain. Tapi sekali lagi, Ultra berada di posisi unggul. Oke, mari kita gulir ke bawah lagi supaya kita bisa melihat nilai-nilai lainnya. Aduh, mohon maaf sekali ya teman-teman, saya benar-benar tidak sengaja mengklik bagian itu tadi. Jadi tanpa membuang waktu lebih lama lagi, mari kita segera beralih ke bagian GPU dan kita mulai jalankan pengujian performa kita sekarang juga untuk melihat hasilnya secara langsung. Sekali lagi, ini akan memakan sedikit waktu, jadi saya akan kembali sebentar lagi. Oke, dan kita sudah mendapatkan hasil untuk GPU, dan untuk tes GPU kita bisa melihatnya. S26 versi standar sedikit lebih baik dalam kompetisi ini dibandingkan versi Ultra. Perbedaannya sekitar 1000 poin. Namun seperti yang saya katakan, perbedaannya tidak terlalu besar dan perangkat-perangkat tersebut benar-benar sangat mirip satu sama lain dalam hal pengujian ini. Oke. Izinkan saya menggulir ke bawah agar saya dapat melihat beberapa nilai. Oke, dan berikut performa OpenSea di bawah ini. Jika Anda mengklik GPU di atas, Anda bisa membandingkan perangkat-perangkat tersebut dengan perangkat lain di pasaran. Seperti apa tampilannya. Sederhananya, perbandingan ini, dan Anda bahkan bisa melihat bahwa kedua perangkat tersebut saat ini berada di puncak daftar. Oke, itu tadi aplikasi Geekbench 6.
Sekarang mari kita lanjut mungkin dengan benchmark Antutu. Tes ini juga sangat lama, jadi saya akan mempercepat videonya. Mari kita klik tes sekarang di kedua perangkat. Jadi saya akan kembali setelah kita mendapatkan hasilnya. Oke, benchmark akhirnya selesai dan kita sudah mendapatkan hasilnya di kedua perangkat. Dan untuk tes ini kita bisa melihat bahwa Ultra jelas berada di posisi pemenang jika dibandingkan dengan S26 biasa. Di sini Anda bisa melihat skor keseluruhan dan sebagainya. Sebagai versi Ultra skornya hampir 3,5 juta, sedangkan pada S26 biasa kita punya 2.700.000. Dan di bagian bawah kita bisa melihat CPU, perbandingan dan poin-poinnya. Oh, maafkan saya. Anda dapat melihat CPU AI, misalnya CPU multicore. Di bawah ini kita memiliki GPU. Sebagai perbandingan dengan kami memiliki Adreno pada Ultra dan Xclipse pada S26 biasa. Di bawah sana kita memiliki kenangan. Sekarang Anda bisa melihat sendiri bagaimana sebenarnya tampilan akhirnya secara keseluruhan. Dan di bawahnya kita akan membahas pengalaman pengguna, bagaimana penyajiannya juga. Mungkin izinkan saya menyesuaikan kecerahan sedikit karena sepertinya terlalu terang. Oke, mungkin. Seperti itu. Oke. Di bawah sini Anda dapat melihat bagan tersebut. Dengan suhu baterai. Pada versi Ultra, suhu meningkat sebesar 7,2 derajat. Tingkat baterai yang telah terkuras adalah 5% dan pada grafik di sisi kanan kita bisa melihat bahwa suhu baterai meningkat hingga 5%, 5,8%. Dan 7% baterai telah terkuras pada S26 normal. Baiklah teman-teman sekalian, tadi adalah hasil dari benchmark Antutu. Dan sekarang kita akan segera berlanjut ke pengujian 3D Mark yang sangat populer ini. Tes terakhir, saya akan menggunakan opsi Wildlife. Jadi itu sebenarnya yang direkomendasikan. Mari kita jalankan tes di kedua perangkat. Dan sekali lagi, ini akan memakan sedikit waktu. Jadi sebenarnya untuk yang satu ini, saya tidak akan melewatinya. Tapi biarkan dengan saya memutar kedua perangkat agar kita bisa memantau semuanya dengan jelas. Oke, mungkin seperti itu. Oke, sekarang mari kita tunggu saja. Kamu bisa melihat jumlah FPS pada masing-masing grafik. Jadi mari kita menunggu sampai seluruh proses ini selesai. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan hasilnya di kedua perangkat. Seperti yang bisa kamu lihat, skor keseluruhan sudah maksimal di kedua perangkat. Begitu juga dengan rata-rata FPS, dan di bawahnya kita bisa melihat beberapa grafik. Kamu bisa melihatnya. Jumlah FPS terendah pada S26 Ultra adalah 75, sedangkan maksimalnya 210, dan pada S26 biasa, FPS minimumnya adalah 66 dan maksimalnya 200. Jadi sekali lagi, hasilnya benar-benar sangat mirip satu sama lain. Begitu juga dengan suhu baterai. Di bawah, kamu bisa melihat grafik baterai dan frame rate. Saat ini kita juga bisa memeriksa suhu dan frame rate di kedua perangkat. Jadi saya serahkan kesimpulannya kepada kamu di kolom komentar, tapi menurut saya kedua perangkat ini benar-benar sangat mirip satu sama lain dalam pengujian ini. Baiklah, itu saja di video kali ini. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, silakan tinggalkan like, komentar, dan subscribe.